Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup 2. Kami akan mempresentasikan tentang review jurnal yang berjudul An Exploration of Startup Sustainable Marketing Orientation atau SMO. Berikut anggota kelompok kami, ada Nur Andriana, Alip Subianto, Alpart, Trindi, dan Dinda Safira. Kemudian ada introduction yang pertama. Yang pertama itu startup telah menarik banyak perhatian dari praktisi yang karena menawarkan perspektif yang berbeda. Dan penelitian sejauh ini belum meneliti pengaruh niat perilaku manajer terhadap SMO startup dan dampak UKM startup terhadap sebuah kinerja. Oleh karena itu, kami berusaha untuk menutup kesenjangan penelitian ini dengan memeriksa masalah yang relevan dalam konteks startup dan memperluas literatur orientasi pemasaran yang berkelanjutan. Tujuan studi kami yang pertama yaitu mengeksplorasi elemen orientasi pemasaran berkelanjutan dari startup. Yang kedua, menganalisis perbedaan UKM startup. Yang ketiga, menyelidiki pengaruh niat perilaku pemilik atau manajer pada SMO startup. Yang keempat, mengkonfirmasi pengaruh SMO startup pada kinerjanya. Kemudian ada theoretical background. Yang pertama yaitu keberlanjutan dalam konteks startup. Yang kedua, orientasi pemasaran berkelanjutan atau SMO ditentukan. Keberlanjutan dalam konteks startup yaitu kewirausahaan berkelanjutan atau SE berasal dari perspektif keberlanjutan yang berbeda, yaitu dari ekonomi, kelembagaan, dan psikologis, dan merupakan kombinasi dari kewirausahaan dan agenda pembangunan berkelanjutan. Yang kedua yaitu ada orientasi pemasaran berkelanjutan atau SMO ditentukan. Baik, selanjutnya adalah di theoretical background juga membahas bagaimana penerapan pemasaran berkelanjutan dalam konteks B2B dan B2C, di mana ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang terkait. Kemudian di theoreticalnya juga membahas apa saja sih penilaian dari startup melalui performa startup. Dan yang terakhir adalah bagaimanakah, apakah niat perilaku pengelola atau pemilik terhadap keberlanjutan itu sangat berpengaruh atau tidaknya juga dibahas di theoretical background. Sehingga reviewnya adalah pada jurnal ini kelebihannya theoretical background pada jelas ini jelaskan secara runtut dan lengkap serta sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Namun pada jurnal ini memiliki kekurangan seperti pembahasannya menggunakan bahasa yang masih perlu dicerna secara mendalam oleh orang awam atau pembaca agar bisa dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya metodologi yang berisi kuesioner, skala, dan data collection. Kuesioner terdiri dari 4 area yang ditentukan terkait dengan model yang ditentukan. Semua pertanyaan diukur pada skala 7 poin. Memasukkan 2 variabel kontrol dan dalam menyelidiki sesuai dengan penelitian yang dipublikasikan di lapangan. Jurnal menggunakan ukuran perusahaan. Next. Untuk sampel karakteristiknya, sampel terdiri dari 148 startup yang sebagian besar berasal dari Eropa Tenggara, tetapi juga dari Eropa Barat. Mayoritas 73% dari perusahaan mikro. Yang selanjutnya, sampel sebagian besar terdiri dari perusahaan rintisan sebanyak 48,3%, ada 59% responden laki-laki, dan 39 tahun usia 39 tahun sebanyak 59,3%. Mencakup tingkat pendidikan sebanyak sarjana sebanyak 49,3%. Untuk review metodologinya, sampel dan responden yang dipilih oleh peneliti sangat tepat dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sampel yang dipilih hampir mewakili semua kriteria yang dibutuhkan. Pengukuran serta pengelompokan data juga telah tepat dan memudahkan pembaca dalam memahami. Untuk kekurangannya, secara menyeluruh dapat dikatakan jurnal telah memiliki rancangan metodologi yang baik. Namun, variasi penelitian masih dapat ditambahkan lagi untuk memperinci penelitian. Next. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Next. Nah, pada hasil penelitian ini akan membahas mengenai descriptive analysis faktoriabilitas dan skala SMO. Nah, di sini ada tabel 3 faktor. Yang pertama, strategic integration. Yang kedua, societal engagement. Yang ketiga, ethical capabilities yang dihitung secara menggunakan metode mean, standard deviation, Kronsbens alpha, dan item total correlation. Next. Nah, di sini berdasarkan tabel 2, didapatkan bahwa nilai total korelasi per item yang terbesar dalam faktor strategic integration pada elemen of monitoring. Akan tetapi yang rendah yaitu
the impact of products and service on the community or society. Nah, pada faktor social engagement, tingkat respon terendah dalam penyebaran item terdapat pada selection of suppliers and the participant in the development and preservation of local heritage. Sedangkan skor tertinggi ditemukan pada development of employee. Nah, jika dibandingkan secara keseluruhan dari 3 faktor, ethical capabilities memiliki tingkat penerapan lebih besar daripada strategic integration dan social engagement. Di samping itu, sebagian besar skornya juga menegaskan bahwa syarat mereka bertindak secara bertanggung jawab dan etis saat menentukan harga produk atau layanan. Next. Nah, lalu hipotesisnya pada penelitiannya ada 3 hipotetis di mana memiliki hasil untuk ketiga-tiganya bernilai positif dan dibuktikan bahwa ketiga hipotesis ini terbukti benar adanya. Next. Nah, di sini pembuktian hipotesis di mana terbukti positif apabila hipotesis pertama bernilai P kurang dari 0,005, hipotesis kedua P kurang dari 0,01, dan hipotesis ketiga P kurang dari 0,01. Next. Untuk review hasil penelitian sendiri, kelebihannya, perhitungan yang dilakukan pada hasil penelitian diterapkan secara spesifik dan jelas setiap variabel dan metode perhitungannya. Nah, tiap tabel pada hasil penelitian juga diberikan penjelasan yang padat dan jelas. Untuk kekurangannya sendiri, ada beberapa penjelasan yang kurang sinkron dengan faktor yang diklasifikasikan pada tabel variabel atau item. Next. Kemudian untuk discussion-nya pada jurnal ini menunjukkan fakta bahwa tekanan sosial yang dirasakan berkontribusi besar terhadap implementasi SMO, dan juga menempatkan fakta bahwa kemudian implementasi yang dirasakan dan tekanan sosial dan para pemilik itu memainkan peran kunci dalam penerapan SMO dalam startup. Kemudian reviewnya pada discussion di jurnal ini dijelaskan secara gamblang hal-hal yang mempengaruhi implementasi SMO, namun tidak dijelaskan apa saja dan bagaimanakah norma-norma subjektif yang dimaksud pada jurnal seperti itu. Sebenarnya akan dijelaskan oleh Trindi. Selanjutnya ada kesimpulan yang mengandung 3 hal. Next. Yang pertama yaitu kontribusi teoritis, di mana penelitian ini mengeksplorasi dan mengonfirmasi 3 dimensi, yang dimensinya adalah tertera. Kemudian penelitian ini memperluas literatur SMO dan membangun hubungan antara teori perilaku terencana dan pemasaran berkelanjutan orientasi perspektif teoritis. Next. Yang kedua, implikasi manajerial, di mana startup bisa dan harus mengembangkan SMO untuk memungkinkan mereka berkinerja lebih baik dalam lingkungan bisnis yang dinamis, karena hasilnya menunjukkan bahwa norma subjektif dan kontrol perilaku merupakan prediktor yang sangat signifikan dari orientasi pemasaran berkelanjutan. Next. Keterbatasan dalam penelitian lebih lanjut, terdapat beberapa batasan umum, yaitu yang pertama, meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik, menurut negara asal startup, ada kemungkinan bahwa sampel yang lebih besar dan lebih internasional akan memastikan hasil yang lebih tepat. Yang kedua, ada bias sumber yang sama. Yang ketiga, peneliti menggunakan self-reporting. Next. Untuk studi lebih lanjut, dapat memeriksa faktor-faktor seperti jaringan dan inovasi manajerial secara terpisah dengan konteks B2B atau B2C dan efek moderasi dari startup akal kinerja. Sekian presentasi dari kelompok 2, Kupat Keceblong Santen, menawi lepat, nyuwun ngapunten. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.